Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Rawan dari kelas 12 IPA 1 absen 24. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika yaitu titik berat. Pendahuluan, latar belakang. Titik berat merupakan titik tangkap gaya berat benda untuk benda-benda homogen yang memiliki bentuk teratur sehingga memiliki garis atau bidang simetris. Maka titik berat benda terletak pada garis atau bidang simetri tersebut. Sementara itu, untuk benda-benda yang tidak teratur, titik beratnya dapat ditentukan dengan percobaan yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan titik berat pada suatu benda dengan bentuk beraturan dan yang tidak beraturan melalui suatu percobaan. Landasan teori. Titik berat adalah suatu titik suatu benda atau suatu bangun baik itu panjang maupun luas dan volume. Benda berukuran dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi, disebut partikel. Gerak yang terjadi pada partikel hanyalah gerak translasi. Terjemahan gerak adalah gerak yang tidak menyebabkan gerak rotasi. Oleh karena itu, satu-satunya syarat agar suatu partikel seimbang adalah hasil gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Metode percobaan. Alat-alat yang saya gunakan adalah pertama kardus, kedua ada penggaris, selanjutnya ada milimeter blok, pulpen atau pensil, batu baterai sebagai beban, benang, gunting, ada double tip, ada jarum, dan styrofoam atau gabus. Berikut adalah skema percobaannya. Pertama-tama bentuk dua kardus menjadi beraturan dan tidak beraturan, dan jangan lupa bolongi tiga sisinya. Tidak jadi menggunakan baterai sebagai beban dan menggantinya dengan penghapus. Pertama-tama kita mencari titik berat pada benda beraturan terlebih dahulu. Kita tancapkan jarum ke styrofoam. Setelah itu kita tandai dengan pensil pola yang sudah terbentuk. Setelah itu lakukan hal yang sama kepada lubang lainnya. Setelah itu, beri garis dari lubang menuju tanda yang sudah kita beri pola dengan pensil tadi. Setelah itu akan didapatkan hasil titik berat dari perpotongan tiga garis tersebut. Setelah itu kita mencari luas dan koordinat kedua bidang tersebut. Setelah itu masukkan ke dalam rumus untuk mencari titik berat gabungan dua bidang tersebut, dan inilah hasilnya. Dan inilah hasil perbandingan dari percobaan tadi. Setelah itu kita akan mencari titik berat benda tidak beraturan. Lakukanlah hal yang sama dengan benda beraturan tadi dengan ketiga lubang tersebut. Dan jangan lupa beri tanda dengan pensil pola yang sudah terbentuk. Setelah itu beri garis dari lubang menuju pola yang sudah kita
tandai dengan pensil seperti pada benda beraturan yang sebelumnya kita lakukan. Setelah itu kita mencari titik koordinat dari benda tak beraturan tersebut di milimeter blok, dan inilah hasilnya. Pembahasan. Pertama, data pada hasil menghitung menggunakan rumus dan data hasil mengukur pada benda beraturan terdapat sedikit perbedaan pada titik X, yaitu terdapat selisih 0,5 cm. Dan data percobaan bisa saja berbeda pada benda tidak beraturan. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan. Pertama, setiap benda memiliki titik berat. Kedua, untuk mencari atau menentukan titik berat dari suatu benda yang memiliki bentuk beraturan dan yang tidak beraturan dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana, yaitu dengan menentukan titik perpotongan 3 buah garis atau lebih yang terdapat pada benda tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.